Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Remah-Remah Hikmah, dalam edisi kisah para sahabat kali ini saya akan membacakan kisah tentang Uwais Al-Qarni, seorang muslim asal Yaman yang hidup pada zaman Nabi Muhammad tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Namun demikian beliau termasuk orang yang sangat saleh, yang dirindukan surga dan namanya begitu terkenal di langit. Inilah kisahnya dan selamat menikmati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah orang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Ia pernah menderita penyakit belang, kemudian disembuhkan oleh Allah dan menyisakan sedikit bulatan di tengkuknya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa sampai namanya pernah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Uwais adalah sosok pemuda yang saleh dan sangat memuliakan ibunya. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya yang sudah tua dan lumpuh itu. Pada suatu waktu Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena ia tak bisa hidup kalau ditinggalkan terlalu lama. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah. Namun sayang, Uwais tak bisa bertemu Rasulullah, sebab saat itu Rasulullah sedang berada di medan perang. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit pada Aisyah, istri Rasulullah, yang saat itu berada di rumah, dan sekaligus menitipkan salam untuk Rasulullah. Karena tak pernah bertemu dengan Rasulullah inilah yang menyebabkan beliau dikategorikan sebagai sahabat, walaupun beliau pernah hidup bersama Rasulullah. Beliau masuk dalam kategori sebagai tabi'in, yaitu orang-orang yang pernah hidup bersama sahabat dan pernah melibat sahabat. Suatu waktu sang ibu yang sudah sangat tua dan lumpuh itu ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi fisik ibunya saat itu, ditambah ia bukan orang kaya, memenuhi keinginan ibunya yang satu ini bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Dari Yaman, perjalanan Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit itu. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Setelah sampai 8 bulan, berat lembu itu telah mencapai 100 kg. Saat musim haji tiba, Uwais merasa otot-ototnya sudah cukup kuat dan siap mengangkat beban berat. Maka ia berangkatkan ibunya pergi haji. Saat Uwais Al-Qarni menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, orang-orang yang dulu menganggap aneh tindakan Uwais setiap hari mengangkat lembu menjadi tahu kenapa Uwais melakukan itu. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap tetap selalu menggendong ibunya baik saat wukuf di Arafah maupun tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah air mata sang ibu tumpah karena begitu bahagia. Di depan Ka'bah Uwais berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Mendengar doa sang anak,
ibu langsung bertanya, bagaimana dengan dosamu? Ia begitu heran karena Uwais tak berdoa untuk dirinya sendiri. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga, jawab Uwais. Karena baktinya pada ibunya inilah yang menyebabkan Uwais Al-Qarni mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Tuhan. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.